Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Khairul Mujab. Di sini kita akan belajar tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia? Di sini ada 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Napel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Masehi. Nah, Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah pada abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Napel bukan dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Napel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, Snoep Horgranjem. Menurutnya, HAM telah lebih dahulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan perdagangan Arab. Dalam pandangan Horgranjem, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Makkah. Teori Makkah ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amruwah atau Hamka pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia itu langsung dari Makkah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengungkapkan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab, bahwa argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tahun Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Kemudian untuk teori yang ketiga yaitu teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jayadiningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kiri Iran, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumen, Husein lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram,
atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman, di Sumatera Barat, istilah tabut adalah keranda, diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Nah, itu tadi 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Lalu bagaimana proses penyebarannya agama Islam di Indonesia? Di sini ada 6 proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, dan yang ketiga melalui dakwah, yang keempat melalui pendidikan, yang kelima melalui seni budaya, dan yang terakhir melalui tasawuf. Yang melalui perdagangan, prosesnya dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota pelabuhan untuk membentuk kampung muslim, misalnya Pekojan dari Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Untuk melalui pernikahan, prosesnya dilakukan dengan cara seorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangan itu ikut menganut Islam. Kalau melalui dakwah, proses penyebarannya dilakukan dengan cara memberikan penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. Sedangkan untuk proses melalui pendidikan, proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran agama Islam yang kemudian menyebarkannya. Untuk melalui seni budaya, proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pagelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijogo. Kemudian upacara sekaten atau upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad dan seni sastra. Itu kalau melalui seni. Kalau melalui tasawuf, di sini penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Jadi demikian proses masuknya agama Islam dan teori masuknya agama Islam. Sekian dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.